Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini keberkahan membersamai kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa awali aktivitas kita, pekerjaan kita dengan bismillah, karena dengan bismillah aktivitas kita, pekerjaan kita akan menjadi indah, dan karena bismillah semoga akhirnya menjadi alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Al-Fakir akan menerangkan tentang fadilah-fadilah bismillah yang saya ambil referensi dari kitab karangan Syekh As-Said Muhammad Aqi Nazili dalam kitab Khazinatul Asrornya. Ketika Kanjeng Nabi diisrokan, bahkan dimi'rajkan ke langit, mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai langit ketujuh, bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Yang mana dalam surga itu Kanjeng Nabi diperlihatkan ada 4 sungai, yang mana sungai itu yang pertama terbuat dari air tawar, dan yang kedua sungai yang terbuat dari susu, dan yang ketiga sungai yang terbuat dari arak, dan yang keempat sungai yang terbuat dari madu. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil syaribin wa anharun min asalin musaffa. Lalu ketika Kanjeng Nabi melihat sungai tersebut, Kanjeng Nabi merasa pengen tahu dari manakah sumbernya dan kemana mengalirnya. Yang akhirnya Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, meminta agar ditunjukkan, agar dikasih tahu. Dan akhirnya datanglah seorang malaikat yang membawa Kanjeng Nabi di sebuah pohon, yang mana di samping pohon itu Kanjeng Nabi melihat kubah yang sangat besar sekali, yang mana kubah itu terbuat dari intan yang berwarna putih dan mempunyai pintu yang terbuat dari intan yakut yang berwarna hijau, dan mempunyai gembok yang terbuat dari emas yang berwarna merah. Dan bangunan kubah tersebut tidak ada bandingannya dibanding bangunan-bangunan yang ada di dunia. Lalu ketika Kanjeng Nabi hendak kembali dari kubah itu, lalu ada seorang malaikat berkata kepada Kanjeng Nabi, lima la tadkhul fil kubah, wahai Muhammad, kenapa kau tidak masuk ke dalam kubah? Qultu, lalu aku berkata, kaifa adkhulu wa ala babiha qaflun, wahai malaikat, bagaimana aku bisa masuk sedangkan kubah itu terkunci? Wa kaifa aftahuhu, dan bagaimana aku bisa membukanya? Qala li, malaikat berkata kepadaku, kata Kanjeng Nabi, iftah, bukalah wahai Muhammad. Qultu, lalu aku berkata, kaifa aftahuhu wa laysa li miftahun, bagaimana aku bisa membukanya sedangkan aku tidak mempunyai kunci wahai malaikat? Qala li, berkata lagi malaikat kepadaku, fi yadika miftahu, kuncinya ada di tanganmu wahai Muhammad. Qultu, maka aku berkata, aina miftahuhu, di mana kuncinya? Qala, malaikat menjawab, miftahuhu bismillahirrahmanirrahim, kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika Kanjeng Nabi mendekati pintu tersebut dan berkata bismillahirrahmanirrahim, in fatahal qaflu, maka terbukalah gembok tersebut. Fadakhaltu fi kubatin, lalu aku masuk ke dalam kubah. Fara'aitu hadil anharul arba'ata, maka aku melihat keempat sungai itu, tajri min arba'ati arkanil kubati, mengalir dari 4 sudut kubah tersebut. Falamma aradtul khuruja minal kubati, maka ketika aku hendak keluar dari kubah,
Qala lidzalikal malaku, maka malaikat itu berkata kepadaku, hal nadharta, apakah kamu melihat wahai Muhammad? Qultu na'am, aku berkata, ya aku melihat. Qala, malaikat berkata, undur tsaniyah, lihatlah Muhammad yang kedua kalinya. Falamma nadhartu, maka ketika aku melihat, ra'aitu maktuban ala arba'ati arkal kubat, ternyata aku melihat tulisan di atas 4 sudut kubah itu lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahrul ma'i, dan aku melihat sungai yang terbuat dari air tawar, yakhruju min mimi bismillah, yang mana keluarnya dari huruf mim lafaz bismillah. Wa nahrul labana, dan aku melihat sungai yang terbuat dari susu, yakhruju minha illahi, yang mana keluar dari huruf haknya lafaz Allah. Wa nahrul khamri, dan aku melihat ke sungai yang terbuat dari arak, yakhruju min mimir rahmani, yang mana keluar dari huruf mimnya lafaz ar-rahman. Wa nahrul asali, yakhruju min mimir rahim, dan aku melihat sungai yang terbuat dari madu, yang mana keluar min mimir rahimi dari huruf mimnya lafaz ar-rahim. Fa'alimtu anna aslahadil anharul arba'ati, maka aku mengetahui bahwasanya sumber keempat sungai ini minal basmalati, yaitu dari bismillah. Faqala Allahu, maka Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakarani bihadil asma'i min umatika, barang siapa dari umatmu menyebutku dengan asma ini, wa qala, dan berkata biqalbin khalisin, dengan hati yang tulus, bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saqaitu min hadil anharil arba'ati, dari keempat sungai ini. Kada hadis yang tadi disebutkan fi daqaiqil akhbar, dari kitab Daqaiqil Akhbar, wa fi awali Ruhil Bayan, dan dari awalnya kitab Ruhil Bayan. Semoga dengan keterangan cerita yang saya jelaskan tadi, semoga bisa diambil maknanya dan kesimpulannya. Semoga dengan mengucapkan bismillah dalam setiap pekerjaan kita, aktivitas kita, bahkan menjadikan aurat kita sehari-hari, setiap waktu, mudah-mudahan dengan bismillah ini bisa mengantarkan kepada sungai yang tadi dijelaskan, yaitu keempat sungai yang ada di dalam surganya Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.